bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Ledakan 2R. Ketika cakar Little Marten menyapu udara, seketika, ruang dimensi pun terkoyak. Bahkan, ekspresi wajah Lindong berubah secara drastis pada saat ini. Namun, ekspresi wajahnya berubah karena serangan Little Marten, melainkan karena apa yang diteriakkan Little Marten sebelumnya. Sepertinya, ada seseorang yang disembunyikan di tempat ini. Dia telah berlatih diam-diam selama periode waktu ini dan dia tidak merasakan kehadiran orang lain. Namun, apalagi yang tersirat dari kata-kata Little Marten? Seseorang telah memata-matai mereka selama ini. Ketika pikiran ini muncul dalam benaknya, menggigil kedinginan menembus seluruh tubuhnya. Cahaya emas gemilang melonjak keluar dari tubuh Lindong. Dengan ketukan yang tajam di tanah dengan kakinya, Lindong terbang ke langit. Kemudian, dia membuat belokan tajam di udara, dan menatap dengan serius ke ruang kehampaan, tempat di mana serangan Little Marten diarahkan. Serangan Little Marten sangat kejam. Cahaya ungu hitam membeku di cakarnya. Bahkan, mata Lindong membeku, ketika dia menyaksikan kekuatan semacam itu. Haha, benar-benar layak disebut Celestial Demon Marten. Seranganmu selalu tanpa ampun. Di bawah tatapan terpaku dari Lindong, riak bergelombang aneh keluar dari ruang ketiadaan. Kemudian, terdengar suara seorang lelaki tua yang tertawa. Saat tawa itu keluar, kulit keriput mengulurkan tangannya dari dalam, dan melambaikan tangan dengan ringan. Hembusan angin yang tampaknya lembut pun bertiup, dan mengusir cakar tajam Little Marten yang kuat dengan kasar. Tubuh besar Marten kecil sedikit tersentak mundur. Ekspresi suram muncul di mata ungu hitamnya. Kemudian, turun dari langit dan mendarat di samping Lindong. Sayap kelelawar yang sangat besar sedikit mengepak, membentuk badai yang melanda, dan melindungi Lindong. Siapa dia? Lindong bertanya dengan lembut, setelah dia melirik Marten kecil yang besar. Aku tidak tahu, tapi dia cukup kuat. Lebih baik kita berhati-hati. Tubuh fisik aku baru saja menyelesaikan formasinya, dan aku belum sepenuhnya memulihkan kekuatan aku, jawab Little Marten dengan suara yang dalam, saat ia menggelengkan kepalanya. Alis Lindong sedikit terlipat. Dia tidak bisa mengerti, mengapa seorang praktisi misterius akan muncul di kedalaman kuil naga hijau. Tatapan Lindong dan Little Marten terpaku pada ruang terdistorsi itu, menunggu dengan tegas, untuk sesuatu yang akan terjadi. Di bawah tatapan mereka, distorsi ruang itu menjadi lebih berkurang dan lebih parah. Akhirnya, sosok keriput muncul perlahan di depan mata mereka. Sosok itu adalah seorang lelaki tua, yang mengenakan pakaian rami buatan kasar. Tidak sedikit, gelombang energi kuat yang bisa dirasakan dari tubuhnya. Selain itu, wajahnya yang sudah tua, terlihat biasa saja tanpa fitur khusus. Jika bukan karena penampilannya yang misterius, Lindong akan memperlakukannya sebagai orang tua biasa. Orang tua itu menatap dengan tersenyum pada Lindong, dan Little Marten yang waspada tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi. Pada saat yang sama, dia memeriksa tempat ini dengan tidak tergesa-gesa. Jadi, ini adalah kedalaman kuil naga hijau. Sepertinya sisa-sisa orang itu sudah menghilang, jika tidak, seorang lelaki tua sepertiku tidak mungkin memasuki tempat ini. Ucap orang tua tersebut. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu bergumam, Lindong mengangkat alisnya sedikit. Sisa yang dia bicarakan pastilah King Zi. Dan karena lenyapnya sisa King Zi, dimensi ruang ini telah kehilangan perlindungannya, oleh karena itu, memungkinkan lelaki tua yang tidak diketahui asal-usulnya untuk masuk. Tuan, ucap Lindong. Lindong menatap pria tua itu, dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Nada suaranya agak sopan. Meskipun Lindong tidak tahu apa-apa tentang asal-usul orang tua itu tidak tampak seperti individu yang sederhana, dan yang terbaik adalah tidak menyinggung orang tersebut. Jangan khawatir, orang tua seperti aku hanya ingin tahu tentang tempat ini.
Selama bertahun-tahun, aku telah mencoba memasuki tempat ini, tetapi selalu dihentikan setiap waktu. Ucap orang tua itu, yang tampaknya telah memperhatikan kekhawatiran Lindong sekaligus, dia tersenyum dan tampak agak ramah. Ekspresi wajah Lindong tidak berubah, tetapi pikirannya berputar. Medan perang kuno hanya dibuka selama Perang 100 Kekaisaran. Jika orang tua ini bisa masuk sesuka hati, itu akan menyiratkan identitas orang tua ini. Memang benar-benar tidak biasa. Orang tua, aku khawatir kamu sedang memata-matai kami, untuk sementara waktu ini. Marten kecil mencibir. Aku hanya tertarik pada pemuda ini. Pria tua itu berkata sambil melihat Lindong. Dia kemudian melanjutkan ucapannya. Aku kira, seseorang yang memiliki simbol leluhur yang lahap, akan menjadi entitas yang agak fenomenal di alam semesta, setelah ia matang di masa depan. Mata Lindong sedikit tenggelam. Secara alami, dia tahu pentingnya simbol leluhur yang melahap. Artefak ini cukup kuat untuk membangkitkan keserakahan banyak praktisi. Jika orang tua ini menyukainya, itu akan merepotkan bagi Lindong sekarang. Cahaya ungu gelap di mata Little Marten membeku. Tidak jelas, ada aura yang sangat kejam keluar dari matanya. Jelas, itu adalah tanda bersiap untuk menyerang begitu ada pertikaian. Aku tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Meskipun kamu adalah Marten Iblis Surgawi, kamu baru saja membentuk tubuh fisik kamu, dan kekuatan kamu belum pulih sampai 1/10 dari kekuatan bentuk puncak kamu. Karena itu, kamu bukan tandinganku, lelaki tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya, dia tidak peduli dengan aura agresif Little Marten. Ayo kita mulai, ucap Marten kecil. Mata Little Marten terangkat. Baru saja akan mengambil tindakan, Lindong melambaikan tangannya dan menghentikannya. Dia tahu bahwa, lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Bahkan, jika dia dan Little Marten menggabungkan kekuatan mereka, mereka tidak akan cocok untuk bertarung dengan orang tua itu. Karena tetua tidak memiliki niat buruk, tampaknya kita berdua tidak khawatir tentang apapun. Karena kami baru saja menyelesaikan pelatihan, kami tidak ingin tinggal di sini lagi. Selamat tinggal, Lindong berkata dengan rendah hati pada pria tua itu. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal, dan bersiap untuk pergi bersama Little Marten. Kamu adalah anak muda yang bernama Lindong, aku agak tertarik padamu, dan karena itu, aku akan dengan baik memberitahumu sesuatu. Setelah teman kamu itu, si Marten Iblis Surgawi yang berdiri di samping kamu, lalu mengungkapkan identitasnya, kamu akan berada dalam masalah besar. Orang tua itu tiba-tiba menatap Lindong, dan berkata dengan jelas. Ucapan sosok itu meninggalkan suara, yang membuat Lindong tiba-tiba membeku, dan alisnya rajutan erat. Dia kemudian bertanya dengan serius, Tuan, apa yang kamu maksud dengan kata-kata ini? Hubungan wilayah Suan Timur dengan kota iblis, tidak sepenuhnya damai. Kedua belah pihak telah beberapa kali bersilang pedang. Saat ini, beberapa anggota inti Super Sekte wilayah Suan Timur, telah dibunuh oleh anggota kota iblis. Selain itu, suku yang bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan adalah, suku Celestial Demon Marten yang terkenal jahat. Karena itu, jika temanmu, Celestial Demon Marten, mengungkapkan identitasnya sekarang, tidak hanya kamu, yang tidak akan dipilih oleh sekte-sekte super itu, kamu bahkan bisa membuat bencana yang menghancurkan, untuk dirimu sendiri. Ucap orang tua tersebut, ekspresi wajah Lindong sedikit berubah. Mengingat statusnya saat ini, dengan jelas bahwa, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang dendam semacam itu. Kakek Marten tidak membunuh bangsamu. Marten kecil berkata dengan dingin. Haha, selama kamu adalah salah satu dari Celestial Demon Martens, itu sudah cukup. Ucap lelaki tua itu dengan apatis. Kemudian, dia melanjutkan perkataannya. Tidak perlu bagimu untuk terus menatapku. Aku tidak punya dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Kalau tidak, aku tidak akan berbicara dengan kamu berdua dengan cara yang damai. Aku hanya tidak ingin orang yang terburu nafsu seperti kamu, untuk mengungkapkan identitas kamu dan menarik masalah yang besar, dan menghancurkan orang muda yang berada di samping kamu. Mata Little Marten sedikit rileks. Akhirnya, dia mendengus dingin, dan tidak mengatakan hal lain setelah itu.
Lindong mengerang dalam. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya ke arah orang tua itu dan berkata, "Tetua, terima kasih banyak atas pengingatnya. Aku akan memastikan bahwa teman aku mencoba yang terbaik untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Marten Surgawi di wilayah Suan Timur ini." Ucap Lindong. Meskipun Little Marten memiliki tubuh iblis beast, ia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Selama itu tidak menampilkan bentuk fisiknya saat ini, orang-orang biasa tidak akan mendeteksi identitasnya sebagai Celestial Demon Marten. Ini sudah takdirnya, bahwa kita dapat bertemu satu sama lain di tempat seperti ini. Aku hanya memberi kamu beberapa saran. Namun, aku merasa bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Ucap orang tua tersebut. Orang tua itu menatap Lindong dalam-dalam dan tersenyum. Aku agak penasaran untuk melihat bagaimana kamu akan maju dalam perang 100 kerajaan yang akan datang. Kali ini, perang 100 kerajaan memiliki beberapa individu yang sangat menyusahkan dan jahat, ucap orang tua tersebut. Aku pasti akan mencoba yang terbaik, jawab Lindong dengan lembut. Dia berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Dibandingkan dengan bakat kerajaan super itu, yang menikmati sumber daya yang diberikan Tuhan, secara alami ada beberapa perbedaan. Para praktisi dari kekaisaran super telah mendominasi peringkat emas Nirvana, pada perang 100 kerajaan selama bertahun-tahun. Aku berpikir, jika seseorang dari kekaisaran peringkat rendah dapat mengambil posisi di antara mereka, itu akan sangat menarik. Pria tua itu berkata dengan nada bercanda. Peringkat emas Nirvana, gumam Lindong. Lindong sedikit terkejut. Peringkat emas Nirvana, dan peringkat Nirvana, itu jelas berbeda satu kata. Namun, Lindong bisa merasakan ada perbedaan, yang sangat besar antara kedua kata ini. Pria tua itu hanya tersenyum. Tanpa menjelaskan apapun, dan dengan sentakan tubuhnya, pria tua itu perlahan-lahan memudar. Setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari dimensi ini. Lindong agak bingung pada pria tua ini, yang asalnya tidak diketahui, dan cara dia berbicara, itu halus dan tak terlukiskan. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Orang tua ini, sepertinya, harus menjadi anggota sekte super. Marten kecil akhirnya membuka mulutnya, untuk berbicara sambil melihat ke tempat di mana lelaki tua itu menghilang. Lindong mengangguk sedikit. Selain dari sekte super yang mengendalikan dimensi ini, tidak ada orang lain yang bisa masuk dan keluar dari battlefield kuno sesuka hati. Marten kecil, ubah kembali ke wujud manusimu. Jika kamu meninggalkan tempat ini dalam wujud seperti ini, aku khawatir, itu dapat menyebabkan keributan. Lindong menoleh dan mengingatkan Marten kecil. Setelah diingatkan oleh pria tua misterius itu, Lindong tidak punya pilihan selain lebih bijaksana. Jika Little Marten benar-benar mengungkapkan identitasnya, keduanya akan berada dalam masalah. Sekte super yang memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten, mungkin akan membawa masalah juga pada Little Marten. Baiklah, ucap Marten kecil. Marten kecil memperhatikan kata-kata Lindong. Meskipun mengerti alasan di balik ini, dia terlihat dengan malu. Adegan ini mengejutkan Lindong, namun, dia masih harus mengingatkan Little Marten. Di bawah peringatan Lindong, tidak ada banyak yang bisa dilakukan Little Marten tentang hal itu. Cahaya ungu hitam pekat keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya yang besar mulai menyusut dengan cepat. Saat cahaya melonjak, tubuh Little Marten akhirnya menjadi seukuran manusia. Setelah cahaya menghilang, sosok humanoid muncul di hadapan Lindong. Ekspresi wajah sosok itu sedikit kaku. Sosok di depannya adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian ungu hitam. Pemuda itu sangat elegan dan tampan. Senyum di wajahnya, membuatnya tampak jahat, tetapi sangat mencolok, dan mungkin beberapa gadis akan terpesona dengan fitur wajah ini, begitu mereka melihatnya. Lindong bukan seorang gadis, dan karenanya, dia tidak akan jatuh cinta padanya. Namun, untuk sesaat, dia tertegun. Dia tidak bisa mengaitkan Little Marten dengan fitur-fitur wajah ini, dengan sifat licik dan jahatnya, yang dia miliki tentang Little Marten di masa lalu. Kakek Marten, ucap Lindong. Sudut mulut Lindong bergerak-gerak ketika dia melihat pemuda yang malu di depannya. Dia tiba-tiba mendapat dorongan untuk menendang pemuda itu. Haha, kamu tampak sangat terkejut.
Si kecil Marten yang telah ditransformasikan, berkata dan tertawa kering, sambil menatap Lindong dengan malu-malu, yang wajahnya tampak kaget. Kejutan dalam pikiran Lindong berlangsung sejenak, sebelum menghilang secara bertahap. Dia menatap aneh ke Little Marten dan kemudian, sedikit senyum eksentrik muncul di matanya. Bocah, ekspresi macam apa itu? Meskipun kakek Marten dianggap sebagai pemuda di suku Marten Celestial Iblis, beberapa tahun yang telah aku jalani, masih lebih banyak dari kamu. Tidak ada ruginya bagi kamu untuk memanggil aku kakek Marten. Marten kecil tidak bisa membantu, tetapi berkata segera, ketika ia melihat senyum mengejek Lindong. Lindong tertawa kecil dan mengabaikannya. Setelah melihat ini, Little Marten merasakan keinginan untuk memutar matanya. Dia tahu bahwa, sekali bentuk manusianya terungkap, sosoknya yang cerdik dan mengerikan, yang dia bangun dengan susah payah untuk Lindong, akan benar-benar hancur. Sepertinya firasatku benar, gumam Lindong. Lindong meregangkan punggungnya dan menatap Little Marten sambil tersenyum. Kadang-kadang, dari nada Little Marten, Lindong bisa merasakan bahwa, meskipun Little Marten memiliki lebih banyak pengalaman daripada dia masih tidak memiliki aura terhormat dari seorang pria tua yang telah mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Karena kamu sekarang telah memulihkan tubuh fisik kamu, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Lindong mengubah topik dan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Pertama aku akan mengikuti kamu berkeliling. Meskipun aku telah memulihkan tubuh fisik aku masih membutuhkan waktu yang lama, untuk mendapatkan kembali kekuatan yang aku miliki dalam bentuk puncak aku. Ucap Little Marten sambil berpikir sejenak, sebelum melirik Lindong dan melanjutkan ucapannya. Selanjutnya, seseorang seperti kamu menimbulkan masalah dimanapun kamu pergi. Jika kakek Marten meninggalkan kamu, aku khawatir, aku harus kembali dan mengumpulkan mayat kamu dalam waktu beberapa hari. Lindong tidak peduli dengan komentar yang sering digunakan dari Little Marten. Saat dia melihat orang ini, yang bahkan lebih jahat dari sang pangeran kekaisaran besar Yan, Moling, sedikit kehangatan melintas di hatinya. Lindong tahu bahwa, Marten kecil tidak ingin pergi, karena dia khawatir Lindong bepergian sendirian di wilayah Suan Timur. Setelah mengerucutkan bibirnya, Lindong mengulurkan tangannya, dan menepuk Little Marten dengan ringan di bahunya, dan berkata dengan lembut, saudaraku. Keduanya saling kenal di saat-saat terendah dalam hidup mereka. Setelah bepergian bersama selama beberapa tahun terakhir, hubungan mereka memang semakin dalam. Little Marten dengan cepat melepaskan tangan Lindong. Kemudian, dia menoleh ke satu sisi dan berkata, bocah, tidak bisakah kamu untuk tidak melakukan hal semacam ini, itu sangat aneh. Lindong tertawa kecil dan menjawab, setelah kita meninggalkan tempat ini, selama kita berada di wilayah Suan Timur, dan tidak dalam situasi kritis, jangan ungkapkan identitasmu sebagai Celestial Demon Marten. Aku pikir, untuk memberikan kemampuan kamu, bahkan, jika kamu belum pulih 1/10 dari kekuatan yang kamu miliki dalam bentuk puncak kamu, selama kamu mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitas kamu, tidak banyak orang yang bisa mengenali siapa kamu sebenarnya. Sebagian besar kekuatan Celestial Demon Marten bergantung pada tubuh itu. Jika aku tidak menggunakan tubuh itu, kekuatan aku akan berkurang lebih jauh. Little Marten melipat alisnya dan menjawab. Itu masih lebih baik, daripada menarik sekte-sekte super itu, yang memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Jangan khawatir, masih ada aku dan Little Flame. Bukan tugas yang mudah untuk memaksa kita ke dalam kesulitan yang mengerikan itu, ucap Lindong untuk meyakinkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Marten kecil hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga mengerti bahwa, bahkan, jika dia bisa kembali ke bentuk puncaknya sekarang, tidak mungkin baginya untuk melakukan perjalanan tanpa gangguan sedikit pun di wilayah Suan Timur. Di sebidang tanah yang luas dan tak terbatas ini, ada banyak entitas yang sangat kuat. Sekte-sekte super itu mampu membangun diri mereka dengan sukses di atas tanah luas ini selama ribuan tahun, dan bahkan, berani berselisih dengan banyak ras dari kota iblis pada saat yang sama. Kekuatan sebesar itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata dengan mudah. Lindong puas ketika melihat Little Marten mengangguk setuju.
Lindong tidak tertarik untuk menyelidiki masalah konflik apa yang dimiliki suku Marten Celestial Demon dengan beberapa sekte super di wilayah Suan Timur. Yang dia tahu adalah bahwa Marten kecil adalah saudaranya. Tampaknya, jika kita memasuki sekte-sekte super itu di masa depan, kita harus menemukan yang tidak memiliki dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Kalau tidak, kita akan menghadapi beberapa masalah, gumam Lindong. Ketika pemikiran ini muncul di benak Lindong, dia tiba-tiba teringat pada pria tua misterius, yang telah dia temui sebelumnya. Orang tua itu harus menjadi anggota sekte super, dan tampaknya mereka tidak punya dendam terhadap suku Marten Celestial Iblis. Satu-satunya masalah adalah, dia tidak tahu, sekte super mana orang tua itu berasal. Kalau tidak, sekte super itu akan menjadi pilihan yang baik untuk mereka juga. Ayo pergi, ucap Lindong. Melempar kepalanya, Lindong membuang banyak pikiran di kepalanya. Waktu yang mereka habiskan di dimensi ini tidaklah singkat. Tampaknya, situasi di Ancient Battlefield sekarang semakin berubah-ubah. Itu karena sebenarnya perang 100 kekaisaran akan segera dimulai. Setelah hampir 1 tahun, mengalami berbagai pelatihan yang mudah dan sulit, para praktisi yang biasanya menyembunyikan diri dari publik, akan menunjukkan gigi taring mereka yang tajam, dan menjadi keberadaan yang mempesona di medan perang kuno ini. Seperti halnya ombak besar yang dapat digunakan untuk membasuh pasir untuk mengungkap berlian dan emas, tidak peduli seberapa baik talenta yang disembunyikan, melalui lapisan eliminasi dalam kompetisi itu, ia pada akhirnya akan naik di atas yang lain, dan dia pasti akan mengejutkan dunia. Sekali lagi, kunci rahasia kuno muncul di telapak tangan Lindong. Segera setelah itu, banyak sinar cahaya menyilaukan diberikan, dan ruang di depan mereka memancarkan gelombang energi yang hebat. Tidak jelas, pusaran terbentuk secara bertahap. Saat pusaran mulai terbentuk, Lindong melirik dimensi ini, dan melihat sungai pil yang mengalir. Tempat ini memang merupakan tempat latihan yang berharga bagi para praktisi Nirvana. Namun, sangat disayangkan, bahwa dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Setelah merasa sedikit emosional, Lindong memutuskan untuk tidak menunda lagi, dan mengambil langkah maju ke pusaran yang berputar lambat. Di belakangnya, Marten kecil juga segera menyusulnya. Berdengung. Ketika keduanya melangkah ke pusaran, pusaran mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, di bawah serangkaian gelombang ruang, pusaran itu mulai menghilang. Setelah pusaran menghilang, dimensi yang tidak digunakan ini menjadi sunyi sekali lagi, dan menunggu kedatangan individu yang ditakdirkan berikutnya. Namun, pada saat itu, jelas bahwa, tidak ada orang yang bisa mendapatkan warisan King Z seperti apa yang telah dilakukan Lindong. Sementara itu, saat Lindong dan Little Marten melangkah ke pusaran, dan meninggalkan kedalaman kuil naga hijau, di dimensi lain, sosok berotot yang duduk di gunung mayat perlahan-lahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ledakan. 2R. Saat sosok itu membuka matanya, cahaya merah menyembur keluar dari mereka. Aura jahat yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya seperti badai. Berdarah dingin, dan juga buas. Aura jahat yang mengerikan semacam itu, sudah cukup untuk membuat orang yang secara mental agak lemah, akan gemetar ketakutan. Di bawah tatapan dari mata merah itu, kemampuan bertarung seseorang akan berkurang secara signifikan. Sosok raksasa yang seperti duduk itu, secara alami adalah Little Flame. Saat ini, ada banyak bekas luka yang tidak sedap dipandang dan mencolok, yang terjalin di seluruh tubuhnya. Sulit membayangkan pertarungan intens dan dahsyat apa yang dia alami dalam dimensi ini. Saat aura brutal keluar dari Little Marten, kabut darah setinggi langit juga berkumpul di atas kepalanya. Secara tidak jelas, kabut darah itu tampaknya telah menjadi harimau bercahaya besar, yang berwarna merah darah. Mengaum. Harimau merah bercahaya darah meraung ke langit, dan raungan harimau itu, bergema dengan panik di udara. Raungan harimau semacam itu sangat aneh, dan mampu membuat darah di tubuh seseorang mendidih dengan gelisah. Tampaknya, di bawah raungan harimau semacam ini, seolah-olah darah seseorang akan keluar dari tubuhnya tanpa sadar. Api kecil saat ini sangat mirip dengan Terminator. Gumam Marten kecil. Marten kecil mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap tanpa emosi pada harimau bercahaya merah darah dengan mata merahnya.
Setelah itu, dia membuka mulut besarnya, dan kekuatan penyerap menyembur keluar dari dalam, dan menelan seluruh harimau bercahaya merah darah. Setelah menelan harimau bercahaya merah darah, aura merah di sekitar tubuh Little Flame tampaknya menjadi lebih padat. Segera setelah itu, dia perlahan berdiri dan melihat dimensi kosong dengan mata merahnya. Kemudian, seolah-olah dia merasakan sesuatu, cahaya merah di matanya menghilang seperti gelombang yang surut, dan digantikan dengan semburat kebahagiaan. "Apakah kakak keluar dari pengasingan?" ucap api kecil. Flame kecil bergumam riang. Ekspresi wajah semacam itu, sama sekali berbeda dari wajahnya yang tanpa emosi sebelumnya. Kemudian, dengan genggaman tangannya, kunci rahasia kuno muncul. Pelatihan yang dia miliki di tempat ini sudah mencapai batasnya. Alasan mengapa dia tidak pernah meninggalkan tempat ini adalah, karena dia sedang menunggu berita Lindong. Saat ini, karena Lindong sudah keluar dari pengasingan, api kecil secara alami tahu bahwa, sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Flame kecil menegakkan punggungnya, dan melirik ke arah dimensi kemerahan, penuh kehancuran, seperti medan perang. Setelah itu, dia melirik bekas luka di tubuhnya dan menyeringai. Dia mengambil satu langkah maju, dan berjalan ke pusaran yang berputar-putar dan meninggalkan tempat ini. Ketika sosok Little Flame menghilang ke pusaran, aura jahat yang meliputi dimensi seperti medan perang ini, berkurang dalam sekejap. Tampaknya, aura jahat dari Little Marten telah menembus seluruh dimensi seperti medan perang. Berdengung. Setelah pusaran itu menghilang, ruang di dekatnya mulai sedikit terdistorsi, dan sesosok orang tua muncul. Itu adalah pria tua misterius yang Lindong temui sebelumnya. Pada saat ini, pria tua misterius itu melihat ke tempat di mana Little Flame menghilang, dan menggunakan tangannya yang keriput untuk membelai janggutnya. Matanya tampak berisi nada takjub yang tidak bisa disembunyikan. Kuil harimau putih dikenal luas sebagai sosok brutal dan pembunuh. Setiap orang biasa yang mendapatkan warisannya, akan segera menjadi mesin pembunuh yang haus darah. Aku tidak berharap orang besar ini dapat menampilkan dominasi yang sempurna, dan kontrol atas dimensi ini. Luar biasa, ucap orang tua tersebut. Setelah pria tua misterius itu menyelesaikan kalimatnya, dia kemudian tersenyum lembut dan bergumam lagi. Teman Lindong itu tampaknya, agak terlihat rumit juga. Kali ini, akan ada pertunjukan hebat dalam perang 100 kerajaan. Aku tidak yakin seberapa jauh mereka dapat berkembang. Para penjahat super sekte itu bukanlah penurut. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya dengan diam-diam, pria tua misterius itu mengacungkan lengan jubahnya, dan menghilang sekali lagi, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.